Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Oh, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan setiap kami kekuatan, hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang Kau mau hamba sampaikan. Biarlah urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Lindungi hamba di belakang salib-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan masuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ialah temanya tentang peran Roh Kudus bagi setiap kehidupan orang percaya. Nah, Roh Kudus ialah Allah. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah Allah Kristen ada tiga? Jawabannya adalah tidak. Allah Kristen ada satu, tetapi dalam tiga pribadi. Tiga pribadi ini berbeda, tetapi satu hakikat. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Allah Anak dan Allah Bapa, apakah Allah beranak? Jawabannya tidak. Karena apa? Contohnya gini. Anak Medan, apakah kota Medan beranak? Ya, jawabannya tidak. Disebut anak Medan karena mereka lahir di kota Medan. Nah, begitupun Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Allah Anak yaitu Yesus Kristus dengan Allah Bapa itu menunjukkan atau menyatakan kekariban atau keakraban akan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Nah, saya tidak perpanjang lagi di situ. Sekarang kita akan buka Injil Yohanes pasal 14
ayat 16 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Ya, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ya, di sini dikatakan di mana adanya seorang penolong, di mana Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong, yaitu siapa? Roh kebenaran. Di sini ialah Roh Kudus. Kita patut garis bawahi di mana kata penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain ini menunjukkan pribadi, satu pribadi yang ilahi, yaitu siapa? Allah sendiri. Nah, kalau kita baca juga di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya di mana mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka disuruh menantikan janji Bapa itu di Yerusalem. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini murid-murid serta para rasul akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, sehingga mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, mari sekarang kita masuk kepada peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Di sini yang pertama, peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya ialah Roh Kudus memberikan orang percaya kehidupan yang baru. Nah, setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pasti akan menerima Roh Kudus. Nah, tadi di Injil Yohanes pasal 14 ayat 17, saya akan bacakan lagi, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Nah, tetapi apa? Tetapi kamu, yaitu setiap kita yang percaya, kita pasti mengenal Dia, sebab Ia menyertai kita dan akan diam dalam kita, yaitu siapa? Roh kebenaran. Nah, di sini berarti setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus ialah orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi mereka yang masih hidup dalam dosa dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak dapat menerima Roh Kudus. Nah, bersyukurlah kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kita dapat menerima Roh Kudus-Nya. Karena kalau kita belum menerima hidup yang baru, kita belum dipenuhi oleh Roh yang baru, kita tidak dapat menerima kerajaan Allah. Nah, kita buka yuk di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5 sampai 6. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5,
Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nah, makanya puji Tuhan, kalau setiap kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menerima roh yang baru dan hidup yang baru, sehingga kita dapat diselamatkan dan kita dapat menerima hidup yang kekal. Amin. Nah, yang peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya yang kedua ialah membawa orang percaya hidup dalam kekudusan. Natur manusia ialah natur kejatuhan, di mana kita tahu bahwa Adam dan Hawa, manusia pertama, sudah jatuh ke dalam dosa, dan setiap kita sudah menerima warisan itu. Nah, Bapak Ibu yang mempunyai anak di rumah, mungkin Bapak Ibu tidak mengajarkan anak Bapak Ibu mencuri atau berbohong. Tetapi mungkin Bapak Ibu heran di mana anak Bapak Ibu yang mungkin masih kecil dapat berbohong, bahkan mungkin mencuri 1.000 atau 2.000 atau 500 gopek di dompet Bapak Ibu Saudara. Nah, itu merupakan natur manusia. Nah, makanya kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu membawa setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus hidup dalam kekudusan. Karena tanpa Roh Kudus mustahil orang bisa hidup atau bebas dari yang namanya dosa. Kalau kita buka dalam surat Roma pasal 7 ayat 15 sampai 23, di sana dijelaskan di mana Paulus mempunyai pergumulan. Dia ingin untuk berbuat baik, tetapi malah justru kejahatanlah yang ia lakukan. Makanya daripada itu, mari kita baca dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Bagaimana cara agar kita bisa bebas dari dosa dan bahkan hidup merdeka. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Ya, Roma pasal 8 ayat yang kedua, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam siapa? Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan kepada Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus itu sudah memerdekakan kita di dalam Kristus. Dari mana? Dari hukuman dosa dan hukuman maut, sehingga kita layak menerima hidup yang kekal. Nah, kita buka lagi di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu garis bawahi kata ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti dipimpin oleh Roh Kudus, dan ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Nah, haleluya. Sekarang kita masuk kepada peranan Roh Kudus yang ketiga atau yang terakhir. Nah, sebenarnya banyak sekali peran Roh Kudus, tetapi untuk saat ini saya hanya memberikan 3 saja.
Yang terakhir, Roh Kudus ialah menguatkan setiap kita orang percaya. Peran Roh Kudus menguatkan setiap kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin memiliki masalah yang berat, ujian yang berat, dan bahkan mungkin sudah letih, lesu, dan bebannya berat sekali. Nah, disinilah kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti bisa kuat dalam melewati setiap ujian, masalah apapun, bahkan sampai penderitaan sekalipun. Kita pasti tetap kuat dan bahkan kita tetap bersukacita. Haleluya. Ya, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-8, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-8, saya akan bacakan. Maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 9, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depanmu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, di sini Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang. Tetapi jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia mempunyai keberanian, kekuatan dalam menghadapi sidang itu. Nah, kalau kita baca di ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya sebenarnya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, di sanalah kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti kuat dalam menjalani setiap rintangan, masalah, ujian apapun itu, baik di rumah tangga, baik di sekolah, baik di pekerjaan yang berat. Kita pasti bisa melewati itu semua. Dan bahkan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, di dalam penganiayaan pun mereka tetap bersukacita dan tetap memberitakan Injil. Itu karena Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan bagi setiap mereka. Nah, puji Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, penuhilah hidup kita dengan Roh Kudus. Mungkin di saat ini masih ada Bapak Ibu Saudara yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi saya rindu dan saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau bertobat saat ini juga, mau rela membuka hatinya untuk Yesus dapat masuk ke dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pastikan Bapak Ibu akan dapat dijamah oleh Roh Kudus dan Bapak Ibu dapat dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Dia dapat membimbing kita, memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru, dan Roh Kudus akan membimbing kita dalam kekudusan, dan bahkan Roh Kudus akan menguatkan kita setiap hari. Amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Kau berikan kekuatan bagi mereka, Kau berikan penyertaan-Mu bagi mereka. Tuhan,
Aku percaya Tuhan Yesus, Kau akan memberikan pimpinan-Mu bagi mereka Tuhan, di mana mereka Tuhan Yesus mau membuka hatinya kepadamu Tuhan, mau hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hamba percaya Tuhan Yesus, Kau akan menyertai setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan masa depan kami yang tidak dapat kami lihat, tapi kami percaya Engkau ada di sana, Kau ada di masa depan kami. Karena itu Tuhan, kami dapat menerima kekuatan, dapat menerima sukacita, damai sejahtera lewati badai masalah apapun Tuhan. Kami akan tenang karena kami percaya Yesus, Engkau ada di sana, dan Roh Kudus selalu menyertai setiap kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami akan menerima hidup yang baru, dan kami akan tetap maju terus di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.